Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i wa ma banaha. Demi langit serta pembinaannya yang menakjubkan. Setelah Allah bersumpah dalam keseharian manusia untuk memenuhi rezekinya, dan sejak terbitnya matahari sampai gelap gulita, lalu Allah menerangkan lagi bahwa demi langit yang aku jaga, yang aku bina, yang aku rawat, dan menakjubkan bagi mereka yang memiliki akal, bagi mereka yang memiliki pikiran, bagaimana bulan tidak jatuh, bagaimana matahari tidak jatuh, bagaimana planet-planet yang begitu besar tidak jatuh ke sini. Lalu terciptalah teori gravitasi di mana seluruh planet-planet pada inti di dalam tubuh planet itu ada semacam daya erat, daya tarik yang sangat kuat yang diciptakan oleh Isaac Newton dan kawan-kawan ahli ilmuwan, ahli fisika, ahli biologi dan sebagai macam yang lain-lain, bahwa gaya gravitasi ini mengikat setiap planet-planet sehingga tidak saling bertubrukan, tidak saling bersenggolan di antara seluruh alam semesta ini. Bagaimana lalu NASA dan kawan-kawan bahwa begitu banyak berbagai macam galaksi-galaksi, yaitu kumpulan planet-planet yang terdeteksi lewat teleskop-teleskop luar biasa, luar angkasa, yang sayangnya bagi yang awam, bagi yang mereka tidak memiliki semacam jangkauan untuk menuju ke sana itu, sehingga tertutup. Dan kalau mereka mengeluarkan teori-teori itu, gimana ya, tanpa disertai bukti-bukti yang jelas, bukti-bukti yang ilmiah. Jadi asal keluar saja bukti-bukti bahwa begitu berbagai macam galaksi, bahkan sekarang Cina juga sudah melakukan teori-teori dengan NASA versinya. Jadi seolah-olah bahwa Al-Quran itu, kitab-kitab suci itu sudah tidak sejalan lagi dengan era kekinian, era modernitas. Menerangkannya bagaimana ya ini ya? Kalau memang alatnya itu, teleskop itu yang diterangkan dong. Seperti virus corona nih ya, virus corona kita dijejali dengan berbagai macam bahaya, tapi virus coronanya itu sendiri tidak diberitahu. Bagaimana ilmuwan itu mengetahui bentuk itu tidak diberitahu, menggunakan apa, dan bagaimana berkembang biaknya, seolah-olah dikekepin sendiri. Ngerti nggak? Jadi bagaimana kita bisa paham teori-teori mereka itu? Kasihan bagi mereka yang tidak memiliki jangkauan menuju ke sana, hanya menerima seperti sapi ompong. Oh begitu. Padahal Allah menerangkan sendiri bahwa langit itu dalam pembinaannya, alam semesta itu dalam pembinaannya, galaksi-galaksi itu dalam pembinaannya. Dan kalau kalian mempunyai daya, bagaimana pembinaan itu mampu diterjemahkan lewat ilmiah, terangkan dengan sejelas-jelasnya. Jadi ngambang seperti kotoran di dalam sungai. Jadi yang bodoh semakin bodoh, yang pintar semakin pintar. Ilmu pengetahuan itu lumayan keras seperti rezeki. Jangan pelit.
agar mereka yang paham agama juga, oh ternyata begitu luar biasanya kemampuan orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mengerti Al-Quran. Oh begini ya, alatnya seperti ini. Oh mereka menciptakan teori galaksi-galaksi ini, oh berdasarkan teleskop ini, dan berhasil digambar-gambar. Karena kalau begitu jadi wajar kalau terjadi ada semacam konspirasi-konspirasi yang di luar mereka. Karena ya asal ngomong aja, asal ini aja, dilempar aja ke masyarakat, dan memang harus percaya. Kenapa? Itu yang dinamakan pemasaran globalisasi hoaknya itu memang luar biasa. Jadi seolah-olah kita ini hidup di level yang rendah, mereka sangat tinggi dengan pengetahuan kejeniusannya tentang alam semesta. Mereka hidup di dunia yang sangat jauh, sangat modern. Kita hidup di alam yang paling bodoh, dijumut. Padahal kita mengenal agama, mengenal Al-Quran. Padahal Allah menerangkan secara jelas, langit ini dalam pembinaannya. Matahari, bulan, semua itu tidak menabrak bumi. Ya untung dengan teori gravitasi mereka masih bisa diterima nalar. Namun ketika mereka bisa melihat planet-planetnya, gimana caranya? Menggunakan teleskop apa? Menggunakan bahan apa? Diterangkan. Mereka bisa menggambar virus corona itu dengan mahkota, bagaimana caranya? Teleskopnya apa? Dan corona itu bagaimana cara itu? Diterangkan dong. Jangan vaksinnya terus, jangan rapid testnya terus, jangan orang karena meraba-raba, ya udahlah kita harus dites dengan biaya yang sangat mahal. Coba ditilik itu, rekeningnya lari kemana? Pasti lari ke pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Sampai 800.000 loh. Orang kaya banyak dibodohi oleh ilmuwan zaman sekarang. Makanya agama itu penting sebagai ngerem. Kalau nggak ada agama itu, bintang porno itu bisa jadi agama. Ilmuwan terlambat yang mengejar harta materi dengan berbagai macam teorinya itu bisa luar biasa. Tanpa batasan-batasan lagi. Karena tidak ada yang ngerem. Para nabi dikirim itu untuk menerjemahkan Allah dari A sampai Z. Begitu trompet-trompet iblis lanatullah, bisikan-bisikan iblis lanatullah itu sudah menggerogoti, ya, dari imajinasi, pengetahuan, ilmuwan, dan sebagainya macamnya, bahkan sastrawan semuanya itu, dengan ciptaan-ciptaan kenyamanan semuanya. Memang iblis tidak bisa dilihat. Mungkin orang ateis mengatakan orang yang beragama itu orang yang sangat sakau dengan agama. Sampai apa-apa pun menyalahkan iblis, apa-apa pun menyalahkan setan. Padahal manusia yang berbuat salah. Memang. Tapi kalau orang tidak percaya hal itu, semua percaya dengan ateis, semua percaya dengan tiadanya Tuhan, ya hancur dunia. Nggak ada rem lagi. Meskipun berpegangan hukum yang paling hukum, dan percaya suatu saat itu hukum pasti dipermainkan bagi mereka yang memiliki jabatan, apalagi harta. Kita lihat sendiri di Amerika lah, bagaimana mereka yang memiliki duit itu hukum bisa dibayar dengan uang jaminan. Tapi memang duitnya memang lari ke pemerintah, tidak dikorupsi, sehingga polisi dibiayai, sehingga Departemen Pertahanan dibiayai. Kalau di Indonesia uang jaminannya udah nggak ada, lari ke kantong pribadi, ya, lari ke hakim yang nakal, jaksa yang nakal, ya rakyat semakin tertindas. Udah hukum tidak ditegakkan, penjahat berkeliaran, dan kita hidup kayak belut di lumpur, nggak boleh melihat matahari, udah ngusap aja di dalam, makan lumpur.
Alhamdulillahirabbil alamin.